Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan satuan dan dimensi besaran turunan bagian 1. Untuk mempelajari materi ini maka kalian harus paham dulu hafal besaran pokok beserta dimensi serta satuannya. Baik, mari kita mulai. Di sini ada 6 ya. Ada 6 besaran pokok pada bagian part 1 ini. Nanti untuk selanjutnya 7, 8, 9, 10 akan kita lanjutkan ke part 2. Baik, besaran yang pertama yaitu adalah luas. Luas simbolnya adalah A, lambangnya adalah A, kemudian rumusnya adalah panjang kali lebar. A luas sama dengan panjang P ya, titik ini kali L kecil ini lebar. Satuannya adalah meter persegi dan dimensinya adalah L kuadrat. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan meter persegi dan L kuadrat ini? Mari kita belajar sama-sama. Langkah pertama adalah kita tuliskan dulu rumusnya. A ya, luas itu sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kemudian setelah itu kita lihat satuan daripada besaran panjang ini. Lihat, panjang itu satuannya adalah meter. Maka di sini kita tulis M ya, titik kali lebar itu sama dengan panjang. Satuannya juga meter. Nah, berarti meter dikali meter berarti adalah meter kuadrat. Seperti itu ya. Jadi mendapatkan nilai satuan meter kuadrat dengan menurunkan besaran pokok panjang dan lebar. Oke, kita lanjutkan. Sekarang dimensinya L kuadrat. Kita tuliskan kembali rumusnya, panjang dikali dengan lebar. Nah, sekarang panjang ini lihat panjang, dimensinya apa? L. Tuliskan di sini L kali ya, titik kali lebar itu juga sama dengan panjang. Satuannya juga sama-sama meter, maka dimensinya pun itu juga L. Nah, itu kan. L dikali L berarti adalah L kuadrat. Nah, ini. Sampai sini bisa dipahami? Baik, lanjut ke nomor 2, volume. Itu simbolnya adalah pi ya, pi besar ya. Pi besar rumusnya adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jika disimbolkan pi sama dengan panjang titik kali ya, ingat titik itu kali, panjang kali lebar kali tinggi. L adalah lebar, T adalah tinggi. Satuannya adalah meter pangkat 3 atau meter kubik, dimensinya adalah L pangkat 3. Sekarang kita mau buktikan bagaimana cara mendapatkan satuan M pangkat 3 itu. Langkah pertama, tulis rumus dulu. Volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kemudian panjang itu satuannya apa tadi? Meter ya. Panjang itu satuannya adalah meter, maka di sini meter. L itu lebar, lebar juga satuannya meter. Kemudian tinggi juga satuannya meter. Nah, maka M kali M kali M itu adalah M kubik atau M pangkat 3. Ya. Ini kita ganti warna hitam ya. Nah, kemudian kita cari dimensinya. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang tadi dimensinya adalah L besar ya, titik kali lebar juga L. Kok lebar L Pak? Kan di sini nggak ada lebar. Lebar itu kan satuannya juga meter. Kalau satuannya meter itu berarti dimensinya juga sama dengan panjang yaitu L ya. Tinggi itu juga satuannya kan meter, maka juga sama L juga. Nah, maka L kali L kali L berarti L pangkat 3 atau L kubik. Bisa dipahami? Baik, sekarang lanjut ke nomor 3. Kecepatan atau kelajuan itu simbolnya pi kecil ya. Ini P, ini harusnya P besar ya, ini pi kecil. Pi itu rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak per, ini dibagi ya. Jarak per waktu artinya jarak dibagi waktu. Jika kita simbolkan maka pi sama dengan S per T. S ini adalah jarak, per ini bagi, T ini waktu. Ini T, ini adalah S, jarak dibagi waktu.
Satuannya adalah meter per sekon atau ms pangkat minus 1 dan dimensinya adalah LT minus 1. Mari kita cari bagaimana cara mendapatkan meter per sekon ini. Langkah pertama sama seperti tadi, kita tuliskan dulu rumusnya. Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Kemudian di sini, nah jarak itu kan S itu jarak toh. Jarak itu satuannya apa? Jarak itu kan satuannya meter. Ya. Berapa jarak rumahmu ke sekolah? Pasti kamu nanti bilangnya 300 meter. Nah, kalau sama-sama meter, ya meter, maka dimensinya adalah L. Nah, berarti sini S-nya adalah L, ya. Per T itu apa tadi? T itu waktu. Ya. Waktu, lihat waktu dimensinya apa? Kok dimensi? Kita belum bicara dimensi. Jarak tadi satuannya meter, maka di sini M, ya. Waktu satuannya apa? Sekon, S. Nah, meter per sekon. Bisa dituliskan meter per sekon. Ya, ini ya. Lalu kenapa Pak? Kok bisa jadi M pangkat S? M kali S pangkat minus 1. Nah, untuk mengubahnya kita perlu belajar eksponen. Ya, sifat-sifat eksponen pada matematika kelas 10. Perhatikan yang mana ya? Ini loh. Nah ini nomor 3, lihat. Nomor 3 lihat. Jadi 1 per A pangkat X, maka ini adalah ini 1 ya. Baginya kita ubah jadi kali. Kemudian A-nya tetap A. Nah, ini X-nya, pangkat X-nya berubah tanda menjadi negatif X. Nah, jadi 1 kali A kan A toh? A pangkat minus X. Ya, saya ulang. 1 dibagi A pangkat X, maka hasilnya adalah A pangkat minus X. Jadi 1 tetap tulis 1 ya. Kemudian baginya kita ubah jadi kali, titik. A-nya tetap, tapi X pangkatnya berubah tanda menjadi negatif. Ya, berubah tanda jadi negatif. Kalau di sini positif, nanti dia naik ke atas jadi negatif. 1 kali A kan A, ya, A pangkat minus X. Ini juga sama nih, perhatikan meter per sekon, ya. Ini berarti adalah meter, tetap tulis meter, baginya ubah jadi kali, S-nya tetap S. Nah, di sini kan S pangkat 1, cuma nggak kelihatan. S pangkat 1 naik ke atas dia jadi negatif 1. Nah, ini kan paham ya? Nah, oke, lanjut. Kemudian kita mencari dimensinya, LT pangkat minus 1. Tuliskan lagi rumusnya, Pi sama dengan S per T. Kita masukin S itu tadi apa? S itu adalah jarak. Jarak itu satuannya meter, maka dimensinya pun adalah L. Tulis L di sini per T itu tadi waktu T, satuannya sekon, dimensinya adalah T besar. Tulis di sini T. Nah, kok bisa LT min 1 Pak? Sama seperti tadi, perhatikan sifat eksponen ini. Ya, jadi cara mudahnya adalah L, tulis L, bagi kita ubah jadi kali, titik. Kemudian T-nya tetap T. Sini kan pangkat 1 sebenarnya, cuma nggak kelihatan, ya. Dia naik ke atas jadi negatif 1. Nah, LT pangkat minus 1. Ya, sekali lagi L tetap tulis L, bagi kita ubah jadi kali jadi titik, T-nya naik ke atas T, kemudian pangkat 1 di sini meskipun nggak kelihatan itu ada, ya. Itu artinya naik ke atas jadi berubah tanda jadi negatif. Minus 1. Ya, jadi LT minus 1. Oke, lanjut. Sekarang percepatan. Simbolnya adalah A, rumusnya adalah percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Kalau kita simbolkan A sama dengan P ini apa? P ini kecepatan, ya. T ini adalah waktu. Nah, sini ya. Nah, di sini. Dah, langkah pertama kita tuliskan rumusnya A sama dengan P per T. P tadi apa? P tadi kecepatan. Satuannya apa? Meter per sekon, ya. Satuannya adalah meter per sekon per, tulis per T.
T-nya adalah waktu. Waktu satuannya apa? Sekon. Nah, seperti itu. Meter per sekon jadinya. Meter per sekon per sekon. Bagaimana caranya, Pak? Kok bisa dapat meter per sekon kuadrat? Mari kita cari. Ya. Ini perhatikan, meter per sekon. Ini yang M per S ini Bapak ubah jadi seperti ini, ya. Kemudian per sekon, gitu kan? K sama dengan, perhatikan, ini ada 2 per di sini. Ini per panjang, ini per untuk ini M sama S. Caranya adalah perhatikan meter per sekon, ya. Ini tetap di atas tetap. Bagi ini kita ubah jadi kali titik, ya. Kemudian S-nya itu kita jadikan S pangkat minus 1. Lihat, S pangkat minus 1 itu, ini kan S pangkat 1 sini kan. Naik ke atas dia jadi S pangkat minus 1. Nah, A pangkat min X itu adalah 1/per AX. Maka bisa kita tuliskan menjadi meter per sekon dikali S pangkat minus 1 itu juga sama dengan 1 per S. Yalah, lihat nih, 1 per AX itu adalah A pangkat minus X. Berarti kalau S pangkat min 1 berarti 1 per S pangkat 1. M kali 1 M, ya, per S kali S kuadrat, meter per sekon kuadrat. Atau meter ini baginya kita ubah kali, kemudian S-nya tetap S, ini pangkat 2 toh. Pangkat 2 berubah tanda ke atas jadi negatif 2. Nah, meter titik sekon pangkat minus 2. Baik, sudah sampai 4, kita lanjutkan ke yang 5. Hapus dulu. Massa jenis itu simbolnya adalah rho. Ini dibaca rho, ya, RHO dibaca rho. Rumusnya adalah sama dengan massa dibagi volume. Ini M ini massa, ya. Pi besar ini adalah volume. Kita tuliskan rho, ya, rho seperti ini kita cambah. Massa dibagi volume. Massa tadi satuannya apa? Massa tadi satuannya kilogram dibagi dengan volume satuannya apa tadi? Coba kita lihat volume apa satuannya. Oh, enggak mau. Volume tadi satuannya apa? Volume meter kubik, ya kan tadi toh? Nanti lihat lagi ya. Volume itu satuannya meter kubik. Nah, maka kilogram, lihat ini kilogram per meter kubik. Atau juga kilogram, tetap tulis kilogram, bagi kita ubah jadi kali, M pangkat 3, sini M, 3-nya berubah tanda jadi negatif 3. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang dimensi. Rho sama dengan massa per volume. Nah, tadi massa dimensinya apa? M besar, ya. Kemudian volume tadi dimensinya apa? L pangkat 3. Nah, maka M bagi kita ubah jadi kali L pangkat 3, L 3-nya berubah tanda jadi negatif 3. Nah, itu caranya, ya. Kemudian terakhir nomor 6, gaya, simbolnya adalah F. Rumusnya adalah massa dikali percepatan. Massa itu M, ya, ini M massa kali titik A percepatan, kali percepatan. Massa tadi satuannya apa? Kilogram. Percepatan tadi satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Sekarang kilogram per meter per sekon kuadrat. Berarti inilah hasilnya, kilogram meter per sekon kuadrat. Ini tidak lain tidak bukan adalah Newton, ya. Jadi Newton itu adalah sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian dimensi lagi, lihat, F sama dengan M kali A. M tadi dimensinya adalah M besar. A tadi dimensinya apa? Ingat A, lihat nanti di sampingnya, L T pangkat minus 2, ya.
Kemudian sudah ini hasilnya. Berarti hasilnya adalah MLT minus 2. Udah kan? Coba kita nah tadi apa tadi? Jadi percepatan apa tadi? LT minus 2. Itu ini kan LT minus 2 ya. Volume tadi apa? L pangkat 3 ya. Nah ini volume tadi L pangkat 3 nih volume ya. M tadi kilogram, A tadi meter per sekon. Nah itulah caranya menurunkan satuan ya dari besaran pokok. Ini ada 6 besaran turunan, nanti part 2 kita sambung 7, 8, 9, 10. Jika tidak paham silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa tonton bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.